أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين صدق الله العظيم. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku terlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Beliau bersabda, dua mata yang kelak tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang terjaga saat dalam kondisi perang di jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Aku menyebut nama Allah dengan keagungan namanya. Segala sesuatu di langit dan di bumi tidak akan membahayakanku. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Bismillahi masya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendaknya, tiada yang dapat mendorong berbuat baik kecuali Allah. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendaknya, tiada yang dapat menjauhkan dari keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendaknya, tiada satupun nikmat kecuali dari Allah. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendaknya, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Agung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertobatan orang yang lemah
untuk melakukan kemaksiatan. Di antara pertanyaan yang muncul dalam persoalan ini adalah tentang hukum orang yang bermaksiat jika telah terhalang antara dirinya dan sebab-sebab kemaksiatan. Ia merasa tidak kuasa darinya ketika ia tidak bisa lagi melakukannya. Apakah pertobatannya itu sah? Ini seperti pertobatan orang yang berdusta, menuduh orang lain berzina, pemberi kesaksian palsu jika lidahnya telah terputus, tobatnya pelaku perzinaan jika telah kehilangan syahwat berzina, pertobatan pemimpin yang dolim jika telah mundur dari kursi kepemimpinannya dan kehilangan kekuasaan untuk berbuat dolim, dan setiap orang yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk berbuat maksiat, sebagaimana ia bisa melakukannya. Ibnul Qayyim berkata dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kelompok pertama mengatakan bahwa pertobatannya tidak sah karena pertobatan itu lahir dari seseorang yang memungkinkannya untuk melakukan dan meninggalkan. Dengan demikian, pertobatan merupakan sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang mustahil. Karenanya, pertobatan tidak bisa digambarkan seperti memindahkan gunung dari tempatnya, membelah lautan, terbang di udara, dan sebagainya. Mereka berkata, sesungguhnya tobat itu adalah menyalahi dorongan jiwa, mengharuskan dorongan kebenaran, dan dalam hal ini tidak ada alasan untuk jiwa karena menyadari kemustahilan untuk melakukannya. Mereka pun berkata, oleh karena orang ini seperti orang yang benci untuk meninggalkan, dan ia merasa dipaksa untuk tidak melakukannya lagi, maka pertobatannya itu adalah tidak sah. Mereka menambahkan di antara hal-hal yang tertanam dalam fitrah manusia dan akalnya bahwa pertobatan orang yang telah bangkrut, padahal asalnya mereka memiliki kekayaan yang banyak, adalah pertobatan yang tidak sah. Mereka bukanlah orang-orang yang terpuji. Pertobatan seperti ini dinamai dengan pertobatan kerugian atau tobat muflis, dan pertobatan kehormatan atau tobat jaihah. Mereka juga berkata pendapat ini ditegaskan oleh tek-tek agama yang menunjukkan bahwa pertobatan ketika kematian sudah mendekat tidaklah bermanfaat, karena ia adalah pertobatan darurat, bukan pilihan atau ikhtiar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran tidak mengerti, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka tobat mereka itulah yang diterima Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga
apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang, dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Surat An-Nisa ayat 17 sampai ayat 18. Yang dimaksud dengan al-jahalah pada ayat ini adalah ketidaktahuan untuk beramal, sekalipun ia mengetahui keharamannya. Qatadah berkata, para sahabat Rasul sepakat bahwa setiap kemaksiatan kepada Allah merupakan kebodohan, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak. Sementara itu, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka ia adalah orang yang bodoh. Adapun yang dimaksud dengan at-taubat min qorib, mayoritas ulama menafsirkannya sebagai pertobatan yang dilakukan sebelum waktu ajal tiba. Ikrimah berkata, maksudnya adalah sebelum kematian. Ad-Dahak berkata, sebelum malaikat maut mendatanginya. Adapun Al-Sudi dan Al-Kalabi berkata, maksudnya adalah seseorang bertaubat dalam keadaan sehat sebelum sakit menjelang kematian menimpanya. Dalam Al-Musnad dan yang lainnya, Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hamba sebelum ajal sampai ke tenggorokannya. Dalam riwayat Darraj dari Abu Al-Haytham dari Abu Sa'id secara marfu, sesungguhnya setan akan berkata, demi kemuliaanmu, wahai Tuhanku, aku tidak akan berhenti untuk memalingkan hamba-hambamu selama arwah mereka ada dalam jasad mereka. Lalu Allah pun berfirman, demi kemuliaanku, keagunganku, dan keluhuranku, aku senantiasa akan mengampuni mereka selama mereka beristighfar kepadaku. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Muhammad Rashid Ridho berkata, orang-orang yang telah tertipu dalam menafsirkan ayat, akhirnya mereka mempermainkan tobat dan masih tetap berbuat kemaksiatan. Perbuatan buruk telah melekat dalam hati dan jiwa mereka sehingga kejelekan itu menguasai diri mereka untuk keluar dari kemaksiatan sampai akhirnya ajal yang dijanjikan Allah itu menjemput mereka. Makna ayat itu bukanlah bahwa pertobatan yang diterima dan diridhoi oleh Allah adalah pertobatan dari kemaksiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh seseorang hingga sebelum ajal menjemputnya, sekalipun hanya beberapa jam ataupun detik. Namun yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah meninggalkan perbuatan dosa tanpa melakukan kemaksiatan lagi, sebagaimana dijelaskan pada ayat yang lain. Barangkali yang dimaksudkan oleh Ikrimah, Ad-Dahak, dan yang lainnya itu
sesuai dengan selama ajalnya belum tercabut. Maksudnya ia harus bertobat kapan saja sebelum ajal kematian menjemput dirinya, maka pertobatannya itu akan diterima. Hal ini tidak menafikan ayat di atas. Karena sesungguhnya seseorang terkadang bertobat dari dosanya sebelum nyawanya atau ajal sampai di tenggorokannya. Akan tetapi setiap kali bertobat dari perbuatan dosa yang biasa dilakukannya, lalu ia memperbaiki segala perbuatan buruknya, maka hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, sesungguhnya aku benar-benar akan mengampuni orang yang bertobat dan beramal soleh, lalu ia pun mendapatkan hidayah Allah. Kesimpulannya adalah bahwa senantiasa melakukan perbuatan buruk padahal sudah bertobat merupakan hal yang berbahaya. Sekalipun pertobatan itu akan diterima dalam setiap kondisi atau ikhtiar atau pilihan, biasanya seseorang itu meninggal dalam keadaan yang sedang dijalaninya, maka berhati-hatilah dengan kondisi orang-orang yang tertipu. Ini adalah keadaan orang yang bertobat sebelum ajal kematian menjemput mereka. Adapun jika seseorang itu bertobat dalam detik-detik kematian, dan ia berkata, "Sekarang aku sudah bertobat," maka pertobatannya itu tidak akan diterima. Hal itu karena pertobatannya itu adalah pertobatan darurat, bukan pertobatan ikhtiar. Misalnya pertobatan yang dilakukan setelah terbitnya matahari dari barat, kedatangan hari kiamat, dan diturunkannya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, hakikat tobat itu adalah menahan jiwa dan melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Adapun proses menahan atau al-kaf itu hanya bisa dilakukan dari sesuatu yang dapat diperkirakan. Adapun jika sesuatu itu mustahil, tidak akan masuk akal dengan proses menahan tersebut. Hal ini karena pertobatan itu adalah berhenti dari melakukan perbuatan dosa. Mereka juga berkata, sesungguhnya dosa itu adalah keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang haram dengan tingkat melakukan yang bisa diperkirakan. Adapun tobat itu adalah tekad yang kuat untuk meninggalkan sesuatu yang dapat diperkirakannya, yang disertai dengan sikap meninggalkan. Sedangkan tekad untuk meninggalkan sesuatu yang tidak diperkirakan itu merupakan hal yang mustahil. Sikap meninggikan, saya ulang, sikap meninggalkan merupakan hal yang sangat penting. Tidak ada tekad yang kuat atas sesuatu yang tidak dapat diperkirakan. Bahkan ia sama halnya dengan meninggalkan angan-angan untuk terbang ke langit, mengangkat gunung, dan yang lainnya. Adapun kelompok yang kedua berpendapat, dan ini adalah pendapat yang benar, bahwa pertobatannya itu adalah sah dan bahkan sangat mungkin dapat terjadi karena rukun-rukun tobat itu telah terpenuhi dalam kondisi tersebut. Hal-hal yang dapat diperkirakan darinya adalah rasa penyesalan. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bahwa rasa penyesalan itu adalah tobat. Apabila rasa penyesalan terhadap perbuatan dosa sudah muncul, maka itu merupakan suatu pertobatan.
Bagaimana mungkin menggugurkan pertobatan padahal ia memiliki rasa penyesalan yang mendalam terhadap perbuatan dosa? Apabila jika kemudian diikuti dengan tangisan, kesedihan, ketakutan, dan tekad yang kuat untuk meninggalkan seluruh kemaksiatan. Sementara itu, pembuat syariat telah memosisikan orang yang tidak kuasa dari ketaatan seperti orang yang melakukannya jika ternyata niatnya itu adalah benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah itu ada kaum-kaum, jika kalian melakukan suatu perjalanan dan melewati sungai, maka mereka akan ada bersama kalian. Para sahabat bertanya, apakah mereka itu ada di Madinah? Beliau menjawab, ya, mereka ada di Madinah. Mereka telah terhalangi oleh ketidakmampuan. Dengan demikian, hal yang lebih baik ketika kita memosisikan pertobatan orang yang sudah tidak mampu untuk melakukan kemaksiatan dan meninggalkannya secara terpaksa dengan niat untuk meninggalkannya secara ikhtiar jika memang memungkinkan, seperti orang yang meninggalkan kemaksiatan menurut pilihannya. Sesungguhnya kemadorotan dari perbuatan dosa yang kemudian mengandung ancamannya ada kalanya lahir dari tekad untuk melakukannya, ada kalanya juga lahir dari melakukannya secara nyata. Adapun sumber dari kemadorotan itu dihilangkan dari orang-orang yang tidak kuasa lagi untuk berbuat atau sekedar memiliki tekad, sedangkan hukuman itu mengikuti kemadorotan. Di samping itu, seseorang seperti ini tidak kuasa lagi untuk melakukan, tetapi ia masih bisa untuk berharap dan bercita-cita. Apabila ia berangan-angan dan ingin melakukan perbuatan dosa, di antara niatnya itu adalah kalaulah ia masih sehat, maka pertobatannya itu adalah dengan cara meninggalkan angan-angan dan harapannya, serta menangisi kehilangan kesempatannya. Adapun perbedaan antara kondisi ini dan kondisi ketika ajal mendekat dan hari kiamat akan tiba adalah bahwa kewajiban Allah itu sudah terputus dari datangnya kematian dan tibanya hari kiamat. Sesungguhnya pertobatan itu akan sah jika dilakukan pada masa taklif. Sementara itu orang yang tidak kuasa lagi untuk melakukan dosa, maka ia masih belum terputus dari taklif. Perintah dan larangan Allah masih tetap berlaku bagi dirinya. Proses menahan itu tergambar dari angan-angan dan keinginannya untuk menyesali kehilangan kesempatannya dan kemudian menggantikannya dengan rasa penyesalan dan ratapan dari melakukannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah
wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan juga seluruh sahabat guru, siswa-siswi kami, dan bapak ibu wali murid, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.